Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqullaha mastata'tum wasma'u wa atii'u la'allakum turhamun. Marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Sahih Bukhari, kitab yang ke-56, kitab Al-Jihad. Kita lanjutkan berikutnya bab yang ke-73, bab Muhammad riba yawmi sabilillah. Bab keutamaannya riba berjaga-jaga atau bersedia-sedia yawmi satu hari sabilillah di jalan Allah. Wa qaulillahi ta'ala, dan kalam Allah Ta'ala yang sudah disebut di surat Ali Imran surat yang ketiga di ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, isbiru, kalian sabar. Warobiru, kalian sabar-sabarkanlah. Warobiru, dan bersiap-siaplah, bersedia-sedia kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian mendapatkan kejayaan. Jadi keutamaannya bersabar, bersiap-siap artinya mempersiapkan diri untuk berperang walaupun tidak sedang berhadapan dengan musuh. Khawatir kalau musuh itu datang menyerang. Keutamaan penjagaannya, ayatnya di surat Al-Imran tadi, sabar, menyabarkan dan bersiap-siap ribat yang mempersiapkan persiapan penjagaan. Hadis 2892 qala hadatsana Abdullah bin Munir sami'a Abu Nadhr qala hadatsana Abdul Rahman bin Abdullah bin Dinar an Abi Hazim an Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu. Membacanya Sa'd bin Sa'id seperti itu. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Terus Allahu tambah dihadapkan dengan huruf huruf alif dan samsiah, ya. Jadi Sa'din itu adalah Sa'di membacanya kalau cara Quran itu dirujukkan Sa'din Sa'd bin Sa'd As-Sa'di radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba yaumi, penjagaan satu hari fisabilillah di jalan Allah itu khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih bagus daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Wa mawdi'u qawli ahadikum, dan tempat bersambung anak diucap seorang jasa kalau sekalian dilakukan dari jannah itu khairun, lebih bagus minat dunia wa ma'alika, daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia ini. Barra'atu wa ya'ruha al-'abdu fisabilillahi, sedangkan solehan atau menjalani solehan itu al-'abdu seseorang hamba fisabilillah dalam Allah, awil ghadwan atau berpartisipasian, itu khairun minad dunya wa ma'aliha, lebih bagus daripada dunia dan apa yang jadi di atas dunia ini, di atas dunia. Jadi menurut hadis ini sahih, ya, itu penjagaan satu hari fisabilillah. Berjaga kalau berjaga kalau ada gangguan dari arah musuh. Satu hari saja itu lebih bagus daripada dunia dan apa yang ada di atasnya, dunia isinya.
ya ada rumah, ya ada kebun, ya ada mobil, ya ada ternak, ya ada duit, macam-macam semuanya, termasuk nanti yang ada di atasnya. Kalau itu semuanya kamu miliki, tetapi dibandingkan dengan kamu menjalani riba penjagaan 1 hari saja bisa bilang. Ini kalau mungkin ini yang paling untung belum kita sudah berhasil awal. Karena itu anak-anak muda itu masih muda dan tahu dulu awalnya supaya kepastian kita menjaga walaupun hanya 1 hari riba dengan kita apa riba bisa bilang 1 hari saja. Dulu di sini pikirnya sehari semalam, yang sekarang 2 sehari saja. Ya, yang pagi sampai jam 6 sore, jam 6 sore, jam 6 pagi itu. Misalnya dulu jaga 1 hari saja. Menurut hadis ini paling dengan dunia wama bihal wama alaiha. Nah, dunia maksudnya sama dengan alaiha tadi. Jadi ya bumi, rumah-rumahnya yang bagus, masuk tanah-tanahnya, kendaraannya semua, istri-istri, anak-anak dan sebagainya itu dibandingkan dengan riba 1 hari di jalan Allah itu masih lebih baik riba 1 hari di jalan Allah itu keutamaannya. Ya. Kemudian keutamaan di jalan orang nanti karena riba fisabilillah, karena jihad fisabilillah akan dapat balasan jannah. Tempat sujudnya, kalau kepengen tahu tempat sujud itu, tahu kita yang ada, sama dia andong di Solo, sudah di sampingnya itu penarikan sujudnya. Nah, jangan itu ada perbuatan. Ada yang sujud itu saja, itu lebih bagus daripada dunia dan sejati. Begitu, ada yang sujud pada dunia sejati, atau perhiasan, atau berlian, atau ikan, atau emas, atau campur, atau macam-macam. Itu lebih berharga. Dan gambarannya barangkali sampai mendekatkan seorang bayi dalam rahim. Maka kau bilang terjadi ditahuli oleh seorang bilang dunia. Dunia itu luas banget. 10 kali penasinya, 10 kali perlu ibunya. Muncul jauh lebih besar. Lagi itu aku bayangin ini seperti apa? Terus nanti sana ada makanan macam teo kodok, langsir, kantor, apa kan? Kita punya boleh, contoh apa? Terus sampai jaga pemandangan yang indah, hotel tidak pemandangan tempat yang seperti itu. Itu gambarnya orang kalau boleh melain roat, walaupun sangat, walaupun qalbi basari. 40 tahun roh, 40 tahun yang ada. Dan kalau kamu katanya, dengan suatu sapi, berjalan, berjalan, tidak bisa dibayangkan. Ini yang kita bisa tempat kamu, bisa tempat tidur. Kita buka, dan kita angat di sana. Apa yang kita jadi tidak terbayangkan karena alam dia cuma satu. Begitu juga manusia kita di dunia ini karena melihat keadaan dunia ini dan sulit untuk membayangkan pokoknya tempat itu dan lebih bagus daripada dunia sejatinya. Itu gambarannya. Jadi dipikir-pikir dalam dunia ada bisa memahami ini percaya bahwa Rasulullah SAW itu sodik dia paling masuk. Rasulullah itu orang yang jujur, orang yang benar, dan dia itu masuk orang yang dibenarkan. Ngomongnya benar, ngomongnya tidak pernah bohong. Dibenarkan apa yang dia bawa itu berita dari langit itu dibenarkan karena itu tidak dikufuri. Itu ya. Jadi tempat sujudnya itu di jannah sana itu lebih bagus daripada dunia di apa yang ada di atas dunia. Demikian sore hari yang
Orang yang berjihad fisabilillah itu jalan, dia belajar sore hari, menghabiskan waktu sore tadi untuk sabilillah. Atau pagi hari, dia menghabiskan waktunya pada pagi hari itu untuk sabilillah. Itu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Maksudnya ganjarannya. Kamu jalan kebaikan pagi hari, kegiatan sabilillah, entah itu penjagaan, entah itu berperang, entah itu berangkat menuju kepada peperangan, itu lebih baik ganjaran untuk itu saja lebih baik daripada dunia sendirinya. Maka bisa dikatakan bagaimana kok orang yang mati syahid itu sampai oleh Allah sedemikian rupa dimasukkan ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Itu karena keutamaannya jihad fi sabilillah tadi. Nah, oleh Bukhari dimasukkan babnya keutamaannya riba satu hari di sabilillah. Walaupun isinya sebagai tempat khususnya juga ada untuk menunjukkan keutamaan di jannah. Ya, jadi kalau kita sudah baca tentang kaitannya dengan apa namanya berjihad sabilillah dengan segala keutamaannya, maka tidak punya alasan buat kita untuk menganggap bahwa jihad ini bukan perkara yang penting. Cuma tidak pernah saya sampaikan, sebagian orang yang disewa tentunya oleh orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, seolah-olah mereka itu sebagai ulama diminta berbicara untuk memalingkan muslimin dari kewajiban berjihad. Bersama mereka muslimin supaya jangan mengumpulkan orang mati, karena itu ini kalau dengan berbicara. Padahal jihad itu berbeda dengan mengumpulkan orang mati. Itu kadang-kadang bisa fardu kifayah, kadang-kadang bisa fardu ain. Kalau bukan orang fardu kifayah, begitu ada orang yang melakukan penguburan itu, sudah yang lainnya tidak wajib lagi, tidak berdosa kalau tidak ikut penguburan. Dan kalau tidak ada yang menguburkan lain itu semua berdosa. Dan jihad fisabilillah tidak begitu. Jihad fisabilillah kalau masih merupakan fardu kifayah, maka sebagian muslimin berangkat, yang lainnya tidak lagi wajib. Tetapi kalau tidak ada yang berangkat, semua muslimin berdosa. Nah, kalau itu tak terjadi kedudukannya masih fardu kifayah. Kalau dia dalam keadaan fardu ain, karena berdasarkan keadaannya sifatnya bisa berubah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau dia berubah menjadi fardu ain dan situasi tertentu menjadi fardu ain, maka semua muslimin harus berangkat ke jihad. Tidak boleh berdiam diri. Ya. Berikutnya bab ke-74, bab man ghaza fi sabiyyin lil khidmati. Bab orang yang pergi berperang dengan membawa anak kecil untuk pelayanan. Tidak untuk ikut perang, tapi melayani makan, memberikan minum dan sebagainya. Hadis 2893 ini sorotnya asalnya di hadis 371, kemudian sudah sorotnya sudah di hadis 2889 sudah lewat. Qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ya'qub qala an Amr qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Thalhah, berkata Nabi kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah itu bapaknya ibunya Anas. Jadi rontok terus mengalih Abu Thalhah. Iltamis gulaman, carilah bulan seorang anak min rilmanikum, dari anak-anak kalian yang tunggu supaya dia melayani aku hatta aku jaga Khaybar, sehingga aku pergi ke Khaybar. Jadi saya mau pergi ke Khaybar, jangan carikan anak yang bisa melayani saya. Faqala Jabi Abu Thalhah, maka keluarlah Abu Thalhah bersamaku, membawa aku, membonceng aku. Wa ana ulamun, sedangkan aku ini seorang anak yang rohakul hurmah. Aku baru saja
pulang, baru saja balik. Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adalah dulu aku melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adalah apabila turun. Fakuntu asma'uhu kathiran, maka aku ini dulu banyak mendengar beliau yang dulu mengucapkan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatil rijal. Ya Allah, ini a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal hammi, daripada kesedihan, daripada kesedihan wal hazan dan kesusahan, wal 'ajzi dan dari kelemahan, wal kasali dan dari kemalasan, wal bukhli dan dari kebakilan, wal jubni dan dari ketakutan, wal dhala'id daini dan nyanyiakan hutang, bersiasakan karena hutang. Wa ghalabatil rijal dan dikalahkan oleh orang-orang laki-laki, orang baik. Umar bin Khaybar, kemudian kami tiba di Khaybar, kata Anas. Falamma fatallahu alaihi al-isma, falamma maka tatkala fatallahu alaihi, Allah membukakan dalam beliau dan memenangkan al-isna dan bela itu bisa diukur. Bukiro lalu disebutkan kepada beliau jangan ternyata diuyai setiap kecantikan Sofia, anak perempuannya Huyai bin Akhtar, perempuan Yahudi. Bahwa kutilah daujilah, sedangkan suaminya itu telah terbunuh. Suaminya terbunuh tidak termasuk di kalangan rampasan perang. Bahkan Arusan adalah dia itu temanten baru. Jadi Sofia bin Huyai itu temanten baru, tapi terbunuh suaminya dalam peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fastofaha, maka memilihnya siapa Rasulullah SAW dinasti untuk diri beliau. Jadi diberikan itu bagi warisan. Perampasan perang dia bagaimana yang khumus untuk Rasulullah. Dua dan wakil miskin, sedangkan yang 4/5, yang 80% itu untuk tentara, bagi tentara itu. Terus kalau jadinya maka keluar tidak dengan membawanya di waktu pulang, bukan kok berdua saja. Terus waktu berangkat keluar dibawa keluar dari mana itu, dari kaumnya sana, dari Khaybar. Hatta balagna Sadda Sohbah, sehingga sampailah kami di tempat lembah namanya Sadda Sohbah. Alat dia datang suci di perempuan di sahabat Sofia tadi. Lalu waktu itu banyak haid, dia terus sudah suci dari haidnya. Maka Nabi kemudian pindah dengannya. Dia menjadi mantan, jadi diambil istri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kalau tidak diambil istri, dikumpuli juga boleh sebagai budak, tapi Rasulullah memerdekakannya dan menikahinya. Sedangkan nanti yang saya sebutkan maharnya itu adalah pemerdekaannya tadi. Jadi kalau tidak dikumpuli begitu saja, ya dia tetap menjadi budaknya, menjadi budak. Tapi kalau jadi tidak ada, tapi kalau dia dinikahi jadi istrinya, dia mempunyai hak. Nah, kalau dari waktu itu budak, karena dia boyongan saja, rampasan perang. Lalu Rasulullah SAW dijadikan pemerdekaannya itu sebagai mas kawinnya. Ya. Itu nasional Aisyah, dia bikin haid makanan untuk bubur itu. Ini orang sohirin di satu pada yang kecil. Itu maka Rasulullah SAW adil man haulakan, panggillah ada orang yang sekelilingmu, sekeliling kamu, atau kabarlah, beritahulah orang-orang yang sekeliling kamu. Kata Rasulullah, maka jadilah tingkah itu walimata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walimatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala Sofia, di atas Sofia. Jadi Rasulullah itu walimah karena dalam perjalanan tidak punya banyak duit, dari kubur itu tak ada sih.
itu wajah bukan kuat dalam wujud ada produksi yang ada di itu ditutup di apa namanya di kalangan yang hadir pada saat berperang pada waktu itu. Jadi yang ini dasar lagi untuk pelajaran tidak harus nyawa gedong, tidak harus itu. Tapi beberapa orang juga pelajaran selalu ya. Mau senang yang panjang, senang benar, senang maksudnya ya. Bukan senang lagi kalau undang tamu senang gitu ya, senang begitu itu ngasih makan boleh waliman itu, tapi jangan diada-adakan jangan raiso bisa-bisanya pikiran utama muncul berarti gawe terus kabutan dan keren-keren so yang terciptok yang muambil gerak buat itu sangat itu ya. Waliman itu kewajiban antar tangan, bukan orang tua atau bapaknya, bukan orang tuanya atau bapaknya mantan itu bukan. Tapi mantan laki-lakinya adalah Rasulullah waliman itu bisa tak mampu cilik untuk ada cilik tidak mampu. Karena itu sebenarnya dari itu. Nah, kalau kalian mengajarkan buku-buku yang ini. Kalau nyata sampai riak, buk pamer suki, buk pamer posisi, buk pamer kok iya tuh yen pamer ngono, iku balai dosa, orang barokah negara itu dosa. Berpokok dongane kok, dongane itu tidak harus dikasih makan, tidak harus kok pancing insya Allah sudah ibahan begitu tahu sekali kamu anu saya menikah di saudara orang bangga bahwa berkata alika jangan yang mau iya guna ini karena ya karena nanti dia masuk untuk hari nanti gunung ini kita akan teman-teman am balik itu kok orang dapat harus ikhlas karena gitu ya. Saya tidak membenci waliman itu bukan tetapi kalau nyatanya tidak ikhlas karena Allah tiwang ya kalau nyakuan orang nabai ganjaran berkelangan duit terkotor tangga dosa gitu seperti orang mau pergi haji buta pokok tidak ini ya bukan saja Allah dari kami orang dari mana dari mana ambil jadian jadi ya apa provokasi diwaskan murah di toko labbaik Allahumma labbaik labbaik kawala sa'daika rada lebih lebih kan murah payu ya yang penting bisa Rasulullah itu kita berdengar dulu begini Mula mempercayai menerangnya, ini jelasnya, bukan kok bahasa Indonesia tak bahasa Arabnya betul. Isinya begitu Rasulullah SAW berwaliman dengan haid di taib sohidin, ambil sebutan sohid, sohid kira surah kamu, ayo ini nomor saat itu romantos, kita orang mungkin di sohid ini. Dari bersih mesti karena kalau dulu biasanya betul-betul mesti dan kalau kau cukup itu tanpa itu ini itu maka Rasulullah SAW ala Sofiat kemudian farusna ila Madinah kemudian kami semua keluar pulang ila Madinah ke Madinah. Terus dalam perjalanannya itu ini belum sampai ke Madinah, menceritakan perjalanan ke Madinah. Kalau para itu Rasulullah SAW yuhawilaha wa ra'ahu ya batin. Jadi saya melihat Rasulullah SAW menuntut dia belakang dia itu dengan ambaran batu pakaian apa yang lebar satu. Kemudian Rasulullah duduk indah ba'iri di dekat ontanya
Faya do'u batahu, maka menaruhkan lututnya. Faya do'u Sofiyatu rijlaha, maka Sofia menaruhkan kakinya al-badi di atas lutut beliau. Hatta terkabar sehingga dia naik. Jadi kan jalan tidak ada pondok, tidak ada tangga. Nah, pondok di gunung itu, pondoknya walaupun sudah duduk tapi masih setia. Duduk ini. Nah, perempuan banyak orang pakai lehan ini mengangkat. Dan dia tidak begitu. Rasulullah melakukan kakinya gitu, demikian. Terus dengkulnya, lutut lutut Nabi ini dijadikan tidaan Sofia naik di sini terdekat ke arah punggungnya unta tadi itu. Nah itu loh ya, jadi praktis saya hanya untuk boleh bodoh. Pada doa batahu doa Sofia tinggal lalu bagi antara kabar. Padahal maka kami pun berjalan hatta ila asrofna ala Madinati, sehingga tatkala kami sudah naik melihat ala Madinah ke Madinah, nadhara ila Uhud, kita sudah naik melewati ke Madinah, beliau memandang ke bukit Uhud nanti. Faqala lalu bersabda Nabi, ada jabal, ini sebuah gunung yang yuhibbuna, menyukai kami, wa yuhibbu, dan kami menyukai dia. Gunung barang Nabi waktu dia senang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kosok bagi dia menungso kelakuan orang benar, bukan makna, bukan mengonku. Bumi kita menungso. Nanti satu kata persen itu akan bisa. Maka lalu bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku ini uharrimu, aku mengharamkan ma bainala bataiha, apa yang ada di antara kedua dindingnya itu di Madinah. Bimisli semisal ma harrama Ibrahim Makkah, apa yang Ibrahim haramkan atas Makkah. Allahumma ya Allah, barik lahum, berikanlah barokah untuk mereka itu fi muddi, pada mud mereka. Takaran wasok ini dan sok mereka sok tidak takaran 1 sok 2,4 kilo rasa imut itu setengah sok, gitu. Hanya hadis ini sudah ada di hadis 2889 itu ya, belum lama ini saja. Bisa berapa 2889 di bab 71 ya, belum lama ini. Nah, cuma di sini ada keterangan yang lebih lengkap. Jadi ini satu hal yang Sofian itu, kalau seorang Yahudi, yang Sofian ini termasuk keturunan dari Nabi Ishak. Nah, kalau Sofian ini kebetulan nasabnya itu dari Nabi Yusuf, Nabi Yakub sampai ke Nabi Ishak, itu yang dia Sofia ini. Nah, kalau orang Arab itu turunnya dari Nabi Ismail, terus tidak ada Nabi lagi sampai dari Nabi Ismail, anak turunnya tidak ada menjadi Nabi sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya dikatakan mereka itu tidak ada Nabi antara Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya dari keturunan pada Nabi Ismail. Itu yang ada Nabi Ismail, terus kosong dari keturunan orang-orang bangsa Arab itu sampai munculnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan namun Sofia nasabnya itu kepada Nabi Yusuf pada Nabi Yakub pada Nabi Ishak pada Nabi Ibrahim. Sebenarnya satu keberadaan di Sofia itu karena dia keturunan dari 4 orang Nabi itu berturut-turut. Semua musuhnya Nabi Yusuf ya tentunya begitu. Mereka mempunyai keberadaan karena nasabnya itu. Bahwa kemudian mereka tersesat, ya tetap
kesehatan sampai beliau mendapatkan petunjuk. Nah, dalam hal ini kalau orang mau percaya beriman kepada qada dan qadar, Sofia merasa beruntung dia mantan baru, suaminya terbunuh. Ya. Bukan karena susah, mudah-mudahan maksud si suaminya terbunuh dia dieret-eret dari tawanan. Tapi kemudian dia jatuh kepada Rasulullah SAW dan kebagian itu video Rasulullah SAW. Kemudian tidak dijadikan budak, tetapi dimerdekakan dengan mas kawin, dan dimerdekakan dan kemudian kemerdekaan itu dijadikan mas kawin untuk pernikahan. Ya, dia dinikahi. Ini boleh artinya menikahi perempuan dengan mas kawin sesuatu yang kalau menurut ulama mas kawin itu ada nilai apa namanya nilai dunianya, jadi yang dijual itu sok. Nah, pemerdekakan itu butuh duit. Biasanya pemerdekakan misalnya si perempuan itu harus bekerja seperti yang jadi apa namanya gambar kata itu dia setor jumlah uang tertentu dan kamu setor duit yang juta terus yang 10 juta kamu merdeka. Nah ini tidak usah disetorkan begitu, seolah-olah seperti itu dia dimerdekakan, pemerdekaannya yang bisa dinilai dengan uang tadi kemudian dijadikan mas kawinnya, ya sudah. Kemudian kita tentang walimah sudah dijelaskan ya. Jadi walimah itu yang penting mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya sedikit tidak mengapa, ya. Jangan karena alasan apa namanya alasan kesulitan dana yang tidak dilakukan. Karena kalau di sebuah itu dikatakan aulid walau bisyatin, itu bukan berarti paling sedikit. Berwalimah kamu walaupun hanya seekor kambing dan seekor kambing, bukan kalau pulang dari seekor kambing tidak boleh. Karena ini hari bisa mangkok, bisa manci ini dinilai dengan seekor kambing ya si mahal kambingnya. Kambing tidak bisa. Tak itu kecil kita itu. Ya, jadi orang tak itu satu pokoknya jauh. Jauh saat itu ada tadi mobil, lalu kok tak jadi dia dan tak berpengaruh. Kambingnya itu tidak apa-apa, adanya saja. Yang penting mengikuti sunnah. Dan ini yang banyak orang belum tahu, yang namanya walimatul arus yang dilakoni oleh yang seharusnya menurut sunnah dijalankan oleh mantan lanang itu dilakukan sesudah duhur. Jadi tidak kok antar sekarang nanti malam terus walimah. Jadi walimatul arus belum tentu bisa sih. Untuk menghitung walimatul arus itu butuh waktu jelimet kalau belum nikah. Sebab sunnahnya itu sudah duhur. Kalau belum duhur walaupun sudah nikah 3 bulan 4 bulan jadi cukup jadinya. Belum walimah sebenarnya, bukan kok tidak boleh dan dibalik. Yang jalan tuntunan sebenarnya begitu. Kalau belum kan katanya belum mantenan. Nah kalau itu mas jagongan kok ulama biasanya menamakan itu walimatul akad. Walimatul akad itu bukan disunahkan, tetapi itu jadi sunahnya orang enggak tamu. Enggak tamu, yang saya dimuliakan disuguhi gitu. Bukan kok walimatul akadnya jawabnya sebenarnya tidak. Yang namanya walimah itu apa dong? Walimah ini ngundang wong terus dikonmangan gitu loh. Ini walimah. Terus nanti, nanti haram itu. Nanti malam bisa ke rumah saya ya. Jadi 10-12 orang ya. Apa? Makan. Oh iya makan. Ini walimah. Walimah ya walimah itu walimah apa? Coba kok walimah itu. Walimatul timbul gitu. Itu yang namanya walimah dan walimah disebut walimatul arus karena kaitannya dengan mantan, karena dia habis datang istrinya. Jadi ya sebenarnya lucu tapi ini tidak arab ya, tidak arab ya, jangan nanti orang melakukan terus mengkritik orang-orangnya. Kalau uang akad pagi ini kan gitu, terus walimahnya nanti malam.
kok iso menjamu iki apa dene rencana wis iso rencana wis antara pagi ini sampai nanti malam itu sempat datang intinya itu kan aneh gitu. Jadi kenapa terus di barenlah dengan akte sore terus walimane sesuk jam 8 nang gedung nomor alun-alun utara tanpa atap terus berada itu ya pada kodok kowe jadi sono terus pasti yakin dan malam hari itu kamu bisa mendatanginya. Ini kalau sekali lagi ini bukan berarti yang tidak begitu haram, bukan. Kalau membacanya setidak benar hujan dan menurut sunnah sebenarnya itu. Cuma banyak orang tidak tahu. Dan sampai sana saya tahu dan ngerti orang bingung. Dan bingung ya karena orang bingung memang. Mungkin terlalu setilahnya benar hujan banyak orang menggunakan istilah-istilah dalam Islam ini yang tidak cocok dengan yang dimaksudkan, gitu loh. Zakat, sodako, infak, itu jadi bodoh. Karena masalahnya wajib apa yang tidak wajib. Sebenarnya begitu. Sodako jadi infak ya sodako. Itu juga boleh dikatakan sebagai zakat, pembersih. Itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Biasanya di Indonesia ini yang wajib jenis zakat, yang wajib jenis sedekah. Karena sedekah itu wajib. Jenis sedekah betul. Itu jangan ragu, ya. Jangan menganggap seperti itu secara mutlak, ya. Termasuk itu tadi wajib harus yang sedang dilakukannya ada wajib. Dia direncanakan seminggu lagi atau 2 minggu lagi dan setilai ini salah. Bagaimana istilah ikhlas? Ya sudah saya ikhlas ini. Saya itu kepada model ikhlas. Ikhlas itu murni karena Allah. Gitu. Kalau orang di sini mengatakan ikhlas dia itu jenis ridho, ya sudah saya meridhokan ini untuk kamu ambil. Gitu loh, bukan itu tak ikhlas nih. Oh maka ikhlas nih saya ridhokan, maksudnya begitu. Tapi mereka dulu menggunakan istilah. Ya, nah ini kan kembalikan. Di sini kan bingung. Bapaknya bilang di dulu bapak. Ini di dulu garis ke-6 dari bawah yang kitabnya sama dengan kitab saya ini. Hatta balagna hatta sohba halat babana biha dulu. Nabi bina dengannya Sofia masa kumpul cuma sonaa Aisyah mintain Sofilis dan seterusnya itu dari walimanya itu sudah itu baru walimah dan sunnah dan tetapi sekali lagi jangan digunakan untuk monek-moneknya wong yang sudah biasa berjalan seperti itu. Yang penting itu salah setelah baik gitu ya. Tapi kalau mau walimah terus yang bener jangan yo wi bersyukur ya auli baru bisa baru ini macam dua tapi bukan berarti walimah itu paling sedikit harus menyembelih seekor kambing tidak misalnya dari pukul susu dewe beras digiling terus cokoran digiling diceplok ya lalu dibilang itu malah merana lupang kan beran kayak itu dijenang panasi ini gula bocok acar digulung dan dibenang langsung terus digoreng paliman ada kamu dan saya sangat bertahan kok saksi cepat gula itu palimannya kuat ini kok yang penting ikuti sunnah kuat ini ini bentar adalah kadang-kadang repot tidak. Ini apa namanya? Bukhari juga pernah dengan membawa anak untuk melayani. Padahal itu sebenarnya membawa anak kasus wahyu. Anak pergi untuk melayani Rasulullah. Tapi yang silakan anak ternyata wajah Jawa bukan ini. Jadi sekali lagi keistimewaan Bukhari. Hadisnya satu,
dia riwayatkan dari beberapa jalan, masing-masing ceriteranya itu ukurannya berbeda. Yang satu lebih lengkap dari yang lainnya. Itu luar biasa kepercayaan Bukhari masalah ini. Nanti kita dapat juga bukan perawi hadis, tapi juga luar biasa. Semisal Ibnu Hajar dan lain-lainnya. Ibnu Hajar itu wilayah hadis untuk mensyaratkan hadis. Satu hadis ini biasa hadis-hadis yang lainnya yang isinya sama untuk menopang itu. Ayat-ayat Al-Quran yang isinya sama dengan itu. Nanti hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat lain tapi isinya sama, itu luar biasa. Yang sanadnya berbeda, tapi pada hadis itu juga dicari semua oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu sebisanya untuk bisa mensyaratkan hadis ini, menerangkan hadis ini, maksudnya begini itu ternyata pekerjaan yang besar yang banyak orang yang tidak bisa melakukannya. Nah, sambil itu saya meletak sedikit, ngobrol sedikit. Maka kalau kita lihat ulama kita, para pendahulu kita itu, Masya Allah, dalam menuntut ilmu, dalam mempertanggungjawabkan keilmuan mereka itu luar biasa. Apa yang dilakukan oleh para peneliti di perguruan tinggi kita pada saat ini bukan apa-apanya dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh para ulama kita untuk menyusun kitab kita. Bukhari untuk menyusun kitab ini belasan tahun untuk menulisnya saja. Nuntutnya ilmu, Masya Allah, Masya Allah. Sudah hadis diteliti apa betul luar kepala, syarat-syaratnya bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya menurut syarat dia, tidak bersyarat lain, syarat dia yang sangat keras, sangat ketat. Itu pun belum tentu dimasukkan di kitab ini. Sholat istikharah dulu belakang. Mantap, baru bisa. Subhanallah, kayak begitu bicaranya. Bukhari menyusun kita. Semua isinya bisa dipertanggungjawabkan sampai hadis yang di sini mu'allaq, tidak ada sanadnya. Tiba-tiba Bukhari mengatakan waqala Ibnu Abbas, waqala Aisyah, waqala Aisyah, waqala Ibnu Umar. Itu semuanya ternyata hadisnya itu sahih. Dipilih oleh Bukhari. Itu sahih, cuma untuk ini tidak usah sebutkan sanadnya. Ini kamu. Ulama yang meneliti mendapatkan yang seperti itu luar biasa. Oleh sebab itu kita harus bangga dengan kekayaan kita ini. Ini jauh lebih berharga dari ilmu di luar sana. Di luar sana orang pulang sana itu tidak ada berjalannya yang itu nulis berita ini begitu tidak ada buktinya kebenarannya. Kita yang menilainya, yaknya dia tidak ada sisi yang akan penilaian. Ini dibuang jauh dan mungkin omongan ya-yaan apa pikiran pada bicara. Nah, itu masalah di sini luar biasanya Bukhari itu menaruhkan hadis ini bab orang pergi perang bawa anak kecil. Ini hadis itu isinya macam-macam itu. Tapi ketahuan ini oleh Bukhari ini jadi bisa masukkan bab ini, tulis bab ini. Di sudah dilewatkan di bab yang lain dari bukan dia Fadlulis Manihil Ghazwi di bab 71 dulu juga jadi terangkan itu hadisnya sama gitu ya. Kemudian apa lagi tentang walimah kita ya. Berikutnya bab yang ke-75 babul wuqufi bahri. Ya, mengendarai laut, maksudnya berkendara di laut, naik kapal. Ya, berperang dengan naik kapal, utamanya naik kapal. Ini hadis ke-2894 dan 2895. Yang 2894 itu nanti hadisnya Anas bin Malik, sedangkan hadis yang 2895 hadisnya Ummu Haram. Ini sudah lewat di hadis 2788 dan 2789. Qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hamad bin Zaid qala an Yahya qala an Muhammad bin Yahya bin Habban qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala haddatsatni Ummu Haram
Ummu Haram telah menceritakan kepadaku anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol yauman, pada suatu hari berkata fi baitiha. Ya. Pada pada bahwa yang aku, maka dia itu bangun, padahal dia tertawa. Di hadis yang lalu kita tahu Nabi di sana itu tidur, ya tidur di sana lalu bangun, beliau tertawa. Orang berkata Ummu Haram, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mana bukan apa yang membuatmu tertawa? Qala ajibtu min qaumin min ummah. Aku ini heran, takjub dari satu kaum, kelompok orang min ummah, dari kalangan umat. Ya kabuna karo, mereka itu naik kapal di laut. Kalau muluki ala nasi roti seperti raja-raja di atas singgasana. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, untuk Allah, doakanlah kepada Allah ayyaj'alani minhum, supaya dia Allah menjadikan aku ini dari kalangan mereka yang seperti itu, yang naik kapal di laut itu. Apalah maka anti ma'ruf, kamu bersama mereka, maksudnya Ummu Haram. Itu kemudian beliau tidur pas naik kodok bahwa yang kamu seperti yang di pertama tadi ya. Apalah maka beliau bersabda setelah dalilkan seperti itu juga atau naik 2 kali atau atau 3 kali. Kultu, aku berkata, Ummu Haram, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Doakanlah kepada Allah supaya dia Allah menjadikan aku ini dari kalangan mereka itu. Fayaqulu, maka Rasulullah bersabda, anti minal awwali, kamu dari kalangan orang-orang yang pertama, yang terdahulu. Artinya kejadian itu bukan hanya sekali. Muslimin, tentara Islam berperang dengan mengendarai kapal laut. Pada wajah pihak Ubad atau Muslim, maka kemudian beberapa waktu sejak peristiwa itu Ubad atau Muslim menikahi Ummu Haram. Bahwa Jabiha keluarlah pergi siapa Ubad atau Muslim, dia bersama dia bersama Ummu Haram istrinya. Ila Muslim kepada peperangan, akan berperang bersama istrinya. Kalau merojahat, maka tatkala kembali yakni turun dari kapalnya itu pulang. Kuribat dalam batin kita kabar didekatkan kepada dia itu seekor kendaraan, binatang kendaraan kita kabar untuk dia menaikinya. Kalau koat maka terjatuh, pancakot maka pecahlah patahlah mudah tempuknya, luka pada tempuknya, patah tulang lehernya maka dia meninggal pada waktu itu. Ini juga bisa diterangkan pada bagian dulu ya. Di hadis 2788. Tidak begitu panjang lagi. Ya. Hadis bab ke-86. Babu man ista'ana bi-du'a'i wa muwalina bil harbi. Bab orang yang ista'ana minta tolong bi-du'a'i dengan orang-orang yang lemah, wa muwalina dan orang-orang soleh bil harbi dalam peperangan. Aneh. Kalau orang berperang cari boleh-boleh yang kuat. Kalau Rasulullah perang boleh-boleh yang lemah. Aneh. Jadi misalnya teorinya Rasulullah dan teori orang. Bapak Abbas dan berkata Ibn Abbas, akhbarani Abu Sufyan. Abu Sufyan mengabarkan kepadaku. Qolani Qaisar. Kaisar berkata kepadaku. Kaisar itu bahasa Romawi berkata kepadaku Abu Sufyan waktu itu. Saat buka, aku telah bertanya kepada engkau wahai Abu Sufyan. Asrafun nasi ittaba'uhu, apakah orang-orang yang mulia yang mengikuti dia Nabi itu, orang yang mengaku sebagai Nabi itu, amdu'afa'uhu ataukah orang-orang dhaif dari kalangan mereka itu, orang-orang mulia untuk bangsa